Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia yang disusun sebagai tugas proyek ujian akhir semester. Tentunya, semoga presentasi ini dapat membantu memahami bagaimana sistem pencernaan bekerja dan perannya bagi kesehatan tubuh. Baik, kita mulai pembahasannya. Sistem pencernaan manusia merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nutrisi yang diperoleh dari makanan dibutuhkan untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta menjaga fungsi organ tubuh. Dalam bidang keperawatan, pemahaman sistem pencernaan sangat penting karena berkaitan langsung dengan status nutrisi dan kondisi kesehatan pasien. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan lebih spesifik tentang apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ialah rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengelola makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh dan mengeluarkan sisa pencernaan. Proses pencernaan meliputi pencernaan mekanik, yaitu pemecahan makanan secara fisik, dan pencernaan kimiawi, yaitu pemecahan makanan dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Lalu, bagaimana dengan fungsi sistem pencernaan? Jadi, fungsi utama sistem pencernaan adalah mencerna makanan agar zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dapat diserap tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen melalui asam lambung dan bakteri normal usus, dan sisa pencernaan yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan melalui proses defekasi. Nah, perjalanan makanan di tubuh manusia berlangsung melalui saluran pencernaan secara berurutan. Proses ini melibatkan pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi, penyerapan zat gizi, hingga pengeluaran sisa pencernaan. Berikut penjelasan detail dengan tahap demi tahap. Perjalanan pertama dimulai dari mulut. Makanan dikunyah oleh gigi sehingga menjadi lebih halus, atau dengan kata lain pencernaan mekanik. Lidah membantu mengaduk makanan dan mencampurkannya dengan air liur. Air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Setelah itu, makanan dibentuk menjadi bolus dan siap ditelan. Lalu, bolus makanan dari mulut masuk ke esofagus melalui proses menelan. Di kerongkongan, makanan tidak dicerna tetapi didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot secara bergelombang. Di lambung, makanan disimpan sementara dan diaduk dengan kuat. Lambung menghasilkan asam klorida atau HCl dengan enzim pepsin. HCl berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan enzim, sedangkan pepsin memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Makanan berubah menjadi cairan kental yang disebut kimos. Nah, bagian besar yang tepat di atas lambung itu dinamakan hati. Hati menghasilkan empedu memecah lemak dan menghilangkan racun. Lalu ada kantong empedu. Kantong empedu ini menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati. Berikutnya ada pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim yang membantu memecah makanan. Kita telah masuk ke tahap berikutnya, di mana makanan berada di usus halus. Usus halus mencerna dan menyerap protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi, sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dan mineral serta pembentukan fases. Bakteri baik membantu menfermentasi sisa makanan dan menghasilkan vitamin tertentu, seperti vitamin K. Fases tersebut disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan melalui anus dalam proses defekasi.
Anus merupakan tempat keluarnya tinja dari tubuh. Jadi seperti itulah gambaran perjalanan dari sistem pencernaan. Berikutnya, mari kita mengenal sedikit tentang struktur dari masing-masing organ pencernaan yang telah kita bahas tadi. Pertama ada mulut. Mulut terdiri dari bibir, gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Bibir membantu memasukkan dan menahan makanan. Gigi berfungsi memotong, merobek, dan menghaluskan makanan. Dan lidah membantu mengaduk makanan, mengecap rasa, dan membantu proses menelan. Sedangkan ludah menghasilkan saliva yang mengandung enzim amilase. Jadi, mulut berperan dalam pencernaan mekanik dan kimiawi awal. Berikutnya ada esofagus. Esofagus terdiri dari dinding otot polos dan lapisan mukosa, submukosa, dan muskularis. Fungsinya menyalurkan makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik tanpa proses pencernaan. Untuk bagian-bagian dari lambung ada beberapa yang telah saya cantumkan. Yang pertama, esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya menyalurkan makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik dan mencegah makanan kembali ke atas. Yang kedua ada kardia. Kardia merupakan pintu masuk makanan dari esofagus ke lambung. Bagian ini memiliki sfinkter kardia yang berfungsi mencegah refluks asam lambung ke esofagus. Lalu ada fundus. Fundus adalah bagian atas lambung yang berbentuk kubah. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpan sementara makanan dan gas hasil pencernaan. Berikutnya ada lapisan otot longitudinal. Lapisan otot ini tersusun memanjang, fungsinya membantu mendorong dan menggerakkan makanan sepanjang lambung. Lalu lapisan otot sirkular. Lapisan otot melingkar yang berperan dalam mencampur makanan dan getah lambung serta memperkuat gerakan peristaltik. Yang keenam ada lapisan otot oblik. Lapisan otot kas lambung yang tersusun miring. Lapisan ini memungkinkan lambung mengaduk makanan secara maksimal hingga menjadi kimos. Yang ketujuh, serosa. Serosa adalah lapisan terluar lambung yang berfungsi melindungi lambung dan mengurangi gesekan dengan organ di sekitarnya. Yang kedelapan, mukosa. Mukosa merupakan lapisan terdalam lambung yang mengandung kelenjar lambung. Lapisan ini menghasilkan asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan lendir pelindung dinding lambung. Yang kesembilan ada rugae. Rugae adalah lipatan-lipatan pada mukosa lambung dan fungsinya memungkinkan lambung mengembang saat terisi makanan dan memperluas permukaan pencernaan. Yang ke-10, pilorus. Pilorus adalah bagian ujung lambung yang mengatur pengosongan lambung ke usus halus. Di bagian ini terdapat sfinkter pilorus yang mengontrol keluarnya kimos. 11. Atrum. Atrum merupakan bagian bawah lambung sebelum pilorus. Fungsinya menghaluskan makanan secara mekanik dan merangsang pengeluaran hormon gastrin. Yang ke-12, usus duodenum. Usus ini merupakan bagian awal usus halus yang menerima kimus dari lambung untuk proses pencernaan lanjutan dengan bantuan empedu dan enzim pankreas. Jadi, struktur lambung yang berlapis dan berotot kuat memungkinkan proses penyimpanan, pencampuran, dan pencernaan makanan berlangsung secara optimal sebelum diteruskan ke usus halus. Berikutnya kita masuk pada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan utama, tempat pencernaan lanjutan, dan penyerapan zat gizi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Duodenum adalah bagian pertama usus halus yang menerima makanan dari lambung. Fungsinya menerima kimus dari lambung, mencampur makanan dengan empedu dari hati dan enzim pankreas, dan menetralkan asam lambung. Duodenum berperan penting dalam pencernaan kimiawi awal di usus. Yang kedua ada jejunum.
Jejunum merupakan bagian tengah usus halus. Fungsi utamanya yaitu sebagai tempat penyerapan zat gizi utama seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral. Jejunum memiliki banyak fili dan mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan. Yang ketiga ada ileum. Ileum adalah bagian akhir usus halus sebelum usus besar. Fungsinya menyerap sisa zat gizi, terutama vitamin B12 dan garam empedu. Yang kedua, mengalirkan sisa makanan ke usus besar. Ileum berakhir pada katun ileosekal yang mencegah usus besar kembali ke usus halus. Yang berikut usus besar. Usus besar berfungsi dalam penyerapan air dan pembentukan fases. Bagian-bagiannya meliputi yang pertama, sekum. Sekum adalah bagian awal usus besar yang menerima sisa makanan dari ileum. Fungsinya sebagai penghubung antara usus halus dan usus besar. Yang kedua, appendix. Appendix adalah tonjolan kecil yang menempel pada sekum. Fungsinya berperan dalam sistem imun dan menjadi tempat penyimpan bakteri baik. Yang ketiga, kolon. Kolon merupakan bagian terbesar usus besar. Terdiri dari kolon ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid. Fungsi kolon yang pertama menyerap air dan elektrolit, lalu membantu fermentasi sisa makanan oleh bakteri, dan membentuk fases. Jadi, usus halus berperan utama dalam pencernaan dan penyerapan zat gizi, sedangkan usus besar berfungsi menyerap air dan membentuk fases sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lalu yang terakhir ada rektum dan anus. Ini merupakan fase terakhir dari sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan itu merupakan sistem organ yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh. Kerjasama antara struktur anatomi dan proses fisiologis memungkinkan tubuh memperoleh energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita menjaga pola makan sehat, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan menerapkan gaya hidup sehat, karena itu semua dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Demikian video presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan istilah atau kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.